Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah terkait dengan sidang kedua dari kasusnya Baim Wong dan juga istrinya Paula karena ada menyeret nama orang lain dan tuduhan tersebut pun terkait dengan pria idaman lain. Ini sudah dikeluarkan langsung oleh Baim Wong pada klarifikasi pertama. Ada salah satu statement yang hari ini ada tambahan lagi ya. Kalau kita lihat sih selama ini yang banyak memberikan kode-kode tentang pria idaman lain tersebut adalah dari pihaknya Baim. Baim sendiri, ada juga Nikita Mirzani, bahkan ada juga temannya Baim dan Niko yang bernama Wisnu, seorang pengusaha rumah makan. Sepertinya di sini ada salah satu statement yang dia bilang bahwa sekitar mungkin setahun lalu ya, atau mungkin di tahun lalu tepatnya, dia itu pernah ada laporan dari karyawannya bahwa ini saya baru foto nih sama Paula gitu kan ya. Beberapa kali sering ke tempat makannya di sana dan si Wisnu nelpon langsung ke Baim. Karena kan saya temennya Baim gitu kan ya. Aku pikir dia main ke warung gitu kan ya. Im, lo main ke warung ya Im ya? Katanya, oh enggak, kenapa? Ada istri lo nih di sini. Maksudnya gimana? Nah, coba kita lihat cuplikannya pada saat Wisnu menceritakan tentang, ya dalam tanda kutip, keberadaannya Paula bersama Niko yang diduga ini adalah pria yang dikategorikan sebagai orang yang mengkhianati Baim, yakni adalah pria idaman lain tersebut. Dugaannya adalah sosok ini. Kita coba simak cuplikan Wisnu berikut ini, teman-teman. Telepon Baim, Im, lu ke ini ya, ke warung ya, saya bilang gitu. Dia bilang, enggak, gue lagi ada di rumah, kalau nggak salah dia bilang gitu. Gue, kenapa? Enggak nih, Paula ada di tempat gue lagi makan gitu. Sama siapa? Ya karena saya taunya sama Niko, saya bilang sama Niko, sama Niko. Oh iya bro, makasih bro. Seperti itu. Jadi itu bukan cuman kali pertama, karena menurut Wisnu, dia mengetahui Paula datang ke tempat restorannya itu juga dari karyawannya. Karyawan itu pengen foto-foto gitu loh. Tapi terkait dengan sosok yang bernama Niko ini, waktu aku lihat Paula diwawancara sama media yang mengerubungi dia hari ini gitu kan ya. Nanyanya itu luar biasa. Sebenarnya aku nggak tega yang liatnya. Pedes banget gitu ditanya tentang Paula, gimana kabarnya Mbak Paula? Gimana tentang dugaan yang pria idaman lain yang bernama Niko tersebut gitu kan ya. Terus katanya ada transfer ratusan juta rupiah ke pria tersebut dan banyak lagi. Tetapi walaupun Paula dihujami ada puluhan pertanyaan oleh wartawan pada saat dia menuju ke pengadilan agama ke ruangan sidangnya, dia hanya senyum aja. Begitupun juga dengan Mbak Imbong yang biasanya dia cukup terbuka sama media, kali ini pun dia cuma diem doang. Pertanyaan-pertanyaannya, salah satunya yang menurut aku unik adalah gini, gimana bang, sudah lihat belum videonya? Ini video apa sih? Aku nggak paham nih teman-teman. Aku cek-cek dari beberapa update berita, ternyata ada dugaan video ini adalah video tentang kayak keromantisannya Paula dan juga dugaannya gitu ya dengan pria idaman lain tersebut. Baim cuma senyum dan hia dengan bercanda doang gitu. Ada pertanyaan katanya Paula itu kasar ya sama anak-anak, makanya Bang Baim mau mengambil hak asuhnya. Cuma diam dan senyum aja. Ini kan banyak sekali ya isu-isu yang beredar yang menurut aku adalah bagian yang bukan kesengajaan sih. Ada sepertinya isu ini dikeluarkan karena kan kalian tahu ya sistem hukum di Indonesia itu yang masih menuju ke proses yang lebih baik itu dibutuhkan kayak public opinion. Nah, ada yang menduga dari sebagian masyarakat yang pro dengan Paula karena ada yang pro juga Baim, ada juga pro Paula. Yang pro sama Paula mereka berpikir bahwa jangan-jangan ini adalah strateginya Baim agar dia bisa memenangkan hak asuh anak-anaknya. Makanya dikeluarkan isu-isu mengenai pria idaman lain ataupun juga terkait dengan yang kelakuannya Paula yang katanya kasar dengan buah hatinya, itu versi dari yang pro dengan Paula. Sementara yang pro dengan Baim mengatakan tidak mungkin Baim mengatakan hal yang sebegitu sensitifnya kalau dia benar-benar tidak bisa berkutik lagi menangani permasalahan yang dia hadapi. Nah, terkait dengan Wisnu, sebenarnya
kronologi lengkapnya, apakah ini sebagai indikasi bahwa Paula yang katanya ke rumah makannya Wisnu, warung tersebut disebutnya, yang bareng sama Niko, apakah ini sebagai indikasi kuat adanya tentang hubungan terlarang tersebut? Ada salah satu kejadian yang menurut Wisnu bilang, karena Paula dan Niko itu sudah beberapa kali katanya main ke tempat makannya, wajar lah ya. Namanya artis kan, dikenal, jadi banyak orang mau foto. Awalnya karyawannya itu minta foto sama Paula, tapi tidak diberi. Alasannya mungkin ya karena sibuk atau capek buru-buru. Tapi pas datang yang kedua dan seterusnya, pada saat ada karyawan yang minta foto sama Paula, ya boleh di situ. Nah, makanya dari situ alasannya Wisnu bisa tahu bahwa Paula ke situ beberapa kali ya. Dikatakan di sini bahwa saya itu memang sering tanya sama kru di sini pada saat foto-foto tersebut, memang dia melihat ada Niko di situ. Sebenarnya saya sama Paula nggak kenal, saya kenalnya cuma sama Baim dan Niko aja, karena kami dulu pernah satu circle yang sama. Waktu Mbak Paula dan Niko kesini, makanya saya telepon Baim, Im lo ke warung ya? Enggak kok, kenapa? Paula kesini nih sama Niko gitu. Kedua kalinya pun juga sama, waktu ada Paula kesini, si Wisnu nelpon lagi, Im, lo kesini juga ya sama Paula tuh di sini? Oh enggak, gue lagi di Jogja katanya begitu. Nah, apakah ini adalah salah satu dot-dot atau titik-titik dari Baim yang menyimpulkan bahwa Paula memiliki ya pria idaman lain tersebut? Karena si Baim kan merespon kuasa hukumnya pada saat Paula memberikan klarifikasi di Instagramnya yang intinya dia membantah tuduhannya Baim bahwa dia memiliki hubungan dengan pria lain. Dikatakan dengan Paula, itu tidak benar. Saya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Tapi Baim lewat kuasa hukumnya bilang bahwa ya kami sudah punya barang bukti dan juga alat buktinya yang akan kami tunjukkan dalam persidangan. Karena sidang hari ini masih prosesnya mediasi, ya bagaimanapun juga ini masih belum bisa ditunjukkan teman-teman. Terus ada bagian yang dikatakan waktu Paula dan Niko datang ke tempat makannya Wisnu, ada karyawan saya yang melihat bahwa matanya Paula tuh lagi sembab menangis di situ. Tapi bagi yang pro dengan Paula pasti akan berpikir begini, masa anjas kalau memang mereka ada hubungan yang nggak benar, kenapa kok justru malah di area publik yang itu adalah tempat temennya si siapa? Baim. Bukankah justru lebih aman kalau seandainya mereka cari tempat yang lain? Karena kan Niko itu temannya juga Wisnu. Pasti kan ya si Niko tahu ini adalah tempat makannya Wisnu dan dia juga temannya Baim. Apa nggak takut nanti akan melaporkan begitu? Tapi Wisnu juga bilang waktu saya coba hubungi Niko karena dia adalah teman lama saya waktu dia lagi sama Paula, tapi nggak diangkat karena kan ada report dari karyawan yang bilang, oh ada Paula nih di sini foto-foto mungkin di grupnya atau bahkan di WhatsApp di statusnya pamer gitu kan, wah saya foto sama artis nih gitu. Terus Wisnunya tanya, oh ada ini ya Paula sama Baim, nggak cuman sama Niko katanya di situ. Pas dihubungin nggak diangkat sama Niko. Ya ada banyak cerita lah. Tapi secara pribadi kalau hanya masalah makan bareng itu bukanlah sebuah kepastian bahwa mereka ada hubungan. Kalau untuk bukti ini nggak kuat sih teman-teman. Tapi kalau memang ada bukti misalnya kayak video yang hal-hal yang tidak wajar, yang kan ditanyain tadi ya katanya sering di kamar lama-lama atau di ruang tamu dan sebagainya tanpa jilbab dan sebagainya. Itu kan masih yang tuduhan-tuduhan yang disampaikan ke Paula. Tapi juga kita penasaran sebenarnya karena foto Niko ini kan sekarang sudah beredar ya di banyak media massa ataupun juga sosial media, tapi sampai sekarang kita masih belum mendengarkan klarifikasi dari Niko apakah itu benar atau tidak. Karena nama awalnya kan kalau nggak salah yang menyebutkan inisial DMS itu siapa sih? Apakah Baim atau orang lain? Tapi kok tiba-tiba sekarang inisialnya menjadi N? Apa yang terjadi? Jadi ini ngebuat kita bertanya-tanya, ini beneran-kah? Ataukah hanya sekedar strategi untuk mencapai tujuannya? Tapi pada akhirnya adalah ya aku sih ada hal yang aku setuju dengan Paula, ada juga aku yang setuju dengan Baim. Kalau aku setuju dengan Paula adalah terkait dengan masalah jejak digital karena ini kan tidak baik bagi buah hatinya. Tapi bukan berarti ini bisa menimbulkan trauma. Seperti aku bilang di video sebelumnya, trauma itu terjadi adalah pada saat anak tersebut tidak ditemani dalam menghadapi sebuah masalah tersebut, baik masalah keluarga,
masalah dengan orang lain, kriminal dan sebagainya. Pada saat absen, perhatian dan kebersamaan dengan keluarga, itu yang akan ngebuat trauma. Karena kan kita nggak bisa mengontrol hal baik atau buruk terjadi pada buah hati kita. Itu harus yang kita pahami bahwa bukan berarti pasti akan jadi trauma gitu, nggak juga. Kalau keluarga tetap fokus dan menemani kedua buah hatinya, tidak akan terjadi trauma karena masalah ini, teman-teman. Tetapi tentang video ini ya, teman-teman, aku juga bingung nih. Ini videonya aku belum lihat karena aku cari-cari di Twitter kok nggak ada gitu ya. Kalian ada nggak sih? Karena aku lihat di media massa itu kan di blur. Aku pengen ngeliat apakah itu beneran foto atau videonya Paula atau Nico dan sebagainya. Coba deh yang punya linknya, kalian bisa kirimkan ke Instagramku ya, di Anja Sasmara, atau ke Facebook pageku, ke Anja Sasmara. Kalian kirimkan ke pesan di situ, nanti aku cross check itu beneran atau bukan. Karena kan ya kita harus fair dong, kita harus ngelihat dari dua belah pihak sih gitu. Ya itulah kurang lebih drama-drama yang terjadi, dan suka tidak suka kasus seperti ini tuh memang banyak terjadi di Indonesia, tapi mudah-mudahan ya mereka kalaupun pisah juga ya tidak menimbulkan banyak drama seperti ini. Bagi Baim Wong pun juga dia punya hak karena dia punya alasan kuat kenapa dia harus mengatakan ini semua. Ya, salah satu alasan sih karena dia selama ini dikategorikan oleh sebagian masyarakat atau netizen dia adalah orang jahatnya. Nah, makanya dia ngebuka ini agar menyeimbangkan. Kan memang harus diakui kalau sekarang yang lebih banyak dihujat siapa adalah Baim Wong sih. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok di Anja Sasmara. Sampai jumpa.